Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, topik kita pada hari ini adalah tentang tool dan teknik perencanaan, yaitu bagaimana kita melakukan perencanaan atau alat-alat yang kita gunakan ya dalam perencanaan. Tahap pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan evaluasi environment atau lingkungan perusahaan ya. Nah, di sini dalam environmental scanning ini kita mengumpulkan sejumlah besar informasi. Untuk apa kita mengumpulkan informasi itu? Untuk kita melakukan antisipasi dan juga untuk melakukan interpretasi ya, atas apa yang terjadi pada lingkungan kita. Yaitu kita ingat apa definisi lingkungan di dalam, yaitu di luar sesuatu yang ada di luar organisasi atau perusahaan. Ya, bisa juga pemerintah, bisa juga kompetitor ya kan, dan juga bisa yang lain. Nah ya, di sini terkadang kita melakukan atau kita perlu untuk melakukan yang namanya kegiatan intelijen ya, atau mata-mata ya, yaitu kita mengumpulkan informasi tentang kompetitor intelijen ya. Kita mengumpulkan informasi tentang kompetitor kita. Apa yang akan kita kumpulkan dari mereka, yaitu tentang apa customernya siapa, karyawannya siapa, suppliernya siapa ya kan. Informasi itu sangat penting ya kan, untuk kita bisa antisipasi ya kan, untuk bisa kita antisipasi apa yang mereka lakukan, lalu apa yang harus kita lakukan. Di samping itu kita juga mungkin memerlukan apa yang disebut dengan reverse engineering dari produk kompetitor. Jadi misalnya suatu kompetitor punya produk ya, kita berusaha mencari tahu bagaimana ya kan, bagaimana teknologi pembuatannya. Nah, ini namanya reverse engineering ya, tanpa kita harus mencari paten ya, tapi kita cari tahu, kita tarik belakang kira-kira bagaimana mereka membuatnya. Nah, itu untuk kita bongkar, lalu kita lakukan inovasi nantinya. Di sisi lain, kita terkadang juga harus melakukan global scanning ya, untuk melihat atau mengumpulkan sejumlah informasi pada skop global yang kemungkinan akan berefek pada organisasi ya, yang mungkin berefek pada organisasi. Jadi kita lihat suasana global juga, bagaimana nanti dia punya pengaruh nggak terhadap organisasi. Di sini kita perlu juga melihat nilai apa yang dimiliki oleh perusahaan dengan adanya perhatian perusahaan atau perhatian masyarakat global ya. Kita lihat apa yang dimiliki perusahaan untuk masyarakat global ya kan. Kemudian gambaran informasi dari sumber yang menyediakan perspektif global itu, juga isu-isu dunia dan juga peluangnya. Artinya kita perlu melakukan global scanning ya, mengumpulkan informasi global. Setelah kita mengumpulkan informasi-informasi itu, langkah selanjutnya yang sangat penting di dalam perancangan itu atau perencanaan adalah kita melakukan forecasting ya. Forecasting di sini berarti kita ambil asumsi ya, atau ambil prediksi ya. Kita ambil asumsi atau kita tentukan prediksi ya, kira-kira apa yang akan kita lakukan nantinya. Di sini kita perlu membuat prediksi berbasis luaran dari informasi yang kita kumpulkan tadi dari environmental scanning. Tujuannya untuk apa? Untuk memfasilitasi ya, pembuatan keputusan manajer ya, memfasilitasi manajer dalam pengambilan keputusan. Apakah sangat akurat dalam lingkungan yang stabil ya, itu dicek ya, bagaimana akurasinya. Kita cek akurasi dari keputusan manajer ya, kira-kira relevan nggak dengan lingkungan.
Sedangkan teknik forecasting sendiri kita sudah pernah bahas ya, yaitu ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif kita menggunakan model ya, menggunakan model. Model tentu basisnya dari teori yang sudah matang ya, atau bisa juga dengan statistik ya. Statistik juga bisa, yaitu dengan mengolah data di sana. Kita punya data, lalu kita lakukan prediksi ya. Kita prediksi luarannya akan seperti apa. Sedangkan kalau kualitatif forecasting, di sini kita perlu pendapat saja ya, pendapat dari ahli ya, pendapat prediksi dengan akurasi, tentunya ini dengan akurasi yang rendah ya, yaitu karena memang baru sekedar pendapat. Jadi kita misalnya bisa lihat apa arah ekonomi, perekonomian nanti akan seperti apa, tren ya, tren perekonomian misalnya. Itu semacam pendapat. Para expert ini bisa juga pejabat pemerintah yang kita maksudnya. Bisa juga ini pejabat pemerintah, menteri keuangan, menteri perindak dan seterusnya. Itu kan merupakan suatu informasi ya, informasi dari ahli yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, sehingga kita bisa ambil pendapatnya itu sebagai suatu informasi yang harus kita lakukan atau kita antisipasi dalam kegiatan bisnis kita. Terkadang kita juga perlu melakukan collaborative planning ya, forecasting dan replenishment software ya. Kadang-kadang kita melakukan forecasting ini dengan bantuan software, terkadang ya. Banyak ya software yang sudah bisa membantu kita dalam meramalkan ya, prediksi ke depan apa yang akan terjadi. Apalagi kalau dalam dunia harga itu, marketing atau dalam market ya, itu orang sudah bisa memprediksi harga dengan konsep-konsep prediksi statistik ya. Ada MACD, moving average, conversion divergent ya kan. Ada moving average berapa, 20, moving average 50. Ini untuk melihat statistik ya, statistik harga produk yang nantinya akan berguna untuk kita jadikan sebagai prediksi kira-kira harganya nanti akan seberapa. Nah ini juga sangat banyak ya softwarenya. Jadi ini salah satu teknik forecasting, ramalan ya. Memang ya namanya ramalan ya. Ramalan itu prediksi. Langkah selanjutnya adalah benchmarking. Kita sudah pernah bahas ini ya, benchmarking, yaitu kita mencari praktek terbaik ya di kompetitor maupun non kompetitor, yang nanti tujuannya untuk apa ya? Untuk kita analisa dan ditiru ya, ditiru praktek ini, sehingga perusahaan dapat meningkatkan performanya. Nah, itu benchmarking tujuannya. Kemudian tahapan selanjutnya setelah kita benchmarking adalah kita lakukan allocating resources ya, kita mulai bagi-bagi sumber daya. Di sini perlu kita pahami dulu apa yang menjadi sumber daya dari organisasi itu ya, atau aset organisasi. Apa aset organisasi itu? Bisa berupa finansial ya, keuangan, kemudian bisa berupa aset fisik, bisa berupa manusia, bisa juga intangible. Intangible itu yang tak bisa disentuh ya, tak bisa disentuh. Kenapa tak bisa disentuh? Karena imajiner ya bentuknya ya kan. Contohnya apa? Misalnya merek, paten, reputasi, merek dagang, hak cipta, database, ini kan sesuatu yang tidak bisa kita sentuh ya, tidak berwujud lah, bisa dikatakan tidak berwujud, tapi ada ya, tidak berwujud tapi ada ya, ini tidak bisa disentuh. Di sini aset yang dimiliki oleh perusahaan ya, finansial, bisa berupa utang, saham maupun cadangan ya. Laba ditahan ini maksudnya cadangan ya, cadangan keuntungan.
kemudian fisik ya bangunan, peralatan, bahan baku, kemudian manusia ya berarti skill ya kan, pengetahuan, kompetensi dan sebagainya. Itu adalah merupakan aset organisasi. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan budgeting ya. Itu biasa dalam perencanaan ya, setelah kita buat scanning, kemudian kita tentukan prediksi ya kan. Setelah kita buat prediksi, kita benchmark ya, kita mau niru siapa, kemudian kita resource-nya kita mulai evaluasi apa yang kita miliki ya, dari sisi empat aset yang kita punya tadi. Lalu kita melakukan yang namanya budgeting ya. Budget itu sebenarnya ya bagian dari rencana ya, tapi dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya penerimaan dan pengeluaran ya, pendapatan dan belanja ya kan. Dan ini sangat sering dipakai ya kan dalam organisasi. Hampir semua organisasi pasti punya budget itu ya, rencana anggaran pendapatan dan belanja atau RAP. Nah, budget itu ada banyak macam ya. Ada banyak macam sekali budget itu. Ada yang disebut dengan fixed budget, ada yang disebut dengan variable budget. Nah, di sini revenue ya, tentang bagaimana mendapatkannya. Kemudian ada expense budget ya, bagaimana mengeluarkannya. Cash budget ini tentang ramalan cash ya, ramalan di sini tentang pendapatan cash atau cash flow ya, cash on hand ya, berapa banyak dan bagaimana kita mendapatkannya ya kan. Kemudian profit budget ya, kira-kira keuntungan kita nanti berapa ya. Jadi keuntungan pun bisa dianggarkan ya, bisa direncanakan. Kemudian tool yang selanjutnya adalah scheduling, ya, scheduling atau penjadwalan. Nah, barulah kita melakukan scheduling. Ya, di sini sudah berupa plan yang detail ya, alokasi resource, ya kan, yang sudah sangat detail itu schedule. Karena di sana sudah disebutkan siapa, ya kan, apa ya kan, apa aktivitas yang akan dikerjakan, yaitu apa. Dia menyangkut 3 pertanyaan penting di sini ya, apa. Kemudian urutan mana yang harus diselesaikan, berarti waktu ya ini ya. Kalau disebut urutan mana yang harus diselesaikan itu kan berarti kapan ya, kapan, siapa dan kapan, benar kan, urutannya siapa dan kapan. Jadi ini sudah sangat detail di situ ya kan, sudah ada jelas urutannya ya, sudah jelas apa aktivitas yang harus dikerjakan, bagaimana setelah urutannya ya kan, atau prosedurnya, kemudian siapa yang mengerjakan dan kapan dikerjakan. Nah, ini terwujud atau tertuang dalam tool yang disebut dengan schedule atau jadwal. Jadi jadwal itu sudah merupakan representasi dari koordinasi dari berbagai aktivitas ya, sudah kumpulan dari berbagai kegiatan ya, sudah terjadwal di dalam satu jadwal itu. Nah, terkadang kita juga memerlukan tools yang lain, allocating resource, ya, misalnya adalah charting. Charting ini salah satunya adalah disebut dengan Gantt chart. Ya. Gantt chart ini berupa grafik batang, ya. Gantt chart itu berupa grafik batang dengan waktu pada sumbu horizontal, ya, waktu pada sumbu horizontal dan aktivitas. Jadi antara waktu dan aktivitas pada sumbu vertikalnya. Di sini tujuannya untuk apa? Untuk melihat progres ya, harapan progres dari berbagai tugas atau aktivitas. Ya, aktivitas dari rencana hasilnya seberapa besar. Ya, itu Gantt chart. Kemudian ada juga load chart. Load chart itu sebenarnya hampir mirip dengan Gantt chart, hanya bedanya di sini sisi vertikalnya ya, sisi vertikalnya adalah sumber daya khusus. Kemudian sisi horizontalnya sama ya, waktu ya. Di sini tujuannya untuk apa? Agar manajer dapat mengontrol sumber dayanya ini ya, tentang penggunaan sumber daya di sini. Untuk kontrol manajer ya. Untuk kontrol manajer tentang sumber daya
penggunaan dari sumber daya ini ya. Bagaimana penggunaannya? Adakah yang mungkin terbebani paling besar ya kan, dan seterusnya ya kan. Kita lihat itu nanti. Ini contohnya Gantt chart ya, yang di mana sisi vertikalnya ini adalah activity, sisi horizontalnya adalah waktu ya. Di sini adalah waktu, aktivitas dan waktu. Lalu kita lihat di sini misalnya yang biru ini aktual, yang merah ini targetnya ya kan. Jadi kita bisa lihat progresnya. Di sini akan tampak progres di sini. Progresnya seperti apa? Tampak ya. Ya, kita mungkin sering kenal istilah ini apa ya? Time schedule ya. Time schedule. Ini adalah Gantt chart dalam istilah manajemen toolnya ya. Namanya Gantt chart. Sedangkan kalau load chart di sini adalah sumber daya misalnya. Di sini waktu sama ya. Di sini misalnya ini untuk contoh karena ini di sebuah penerbit ya, maka sumber daya yang penting di sana editor ya. Kalau misalnya di kampus ya di sini bisa juga dosen ya kan. Dosen. Kita lihat nanti dosen itu berapa beban mengajarnya, workload-nya ya kan. Ini kan work schedule-nya. Nah, di sini bisa dilihat workload-nya. Si Antonio ini workload-nya sangat besar ya kan. Dia bekerja dari 1 sampai 6 bulan full dia ya, full time ini full time nih ya kan. Sebenarnya yang lain tidak full time. Ada juga ini Maurice ini juga full time ya kan. Jadi ini tujuannya untuk melihat beban kerja ya kan. Untuk melihat beban dari suatu sumber daya ya. Sumber daya yang kita punya. Kalau kita mau misalnya kita persewaan kendaraan misalnya ya, kita bisa lihat ya beban dari setiap kendaraan itu berapa yang sudah terpakai, berapa lama waktunya dan seterusnya. Itu bisa dilihat di load chart ini ya kan, berapa lama dia bebannya di setiap sumber daya yang ada ini. Nanti tentunya untuk apa ya, untuk control manager ya kan, mungkin untuk penentuan salary ya kan, bisa juga ya, atau bonus dan sebagainya. Banyak di sini. Lalu cutting resource yang lain yaitu kita perlu lakukan namanya analisis. Analisis ini misalnya program evaluation and review technique atau PERT. PERT di sini adalah kita melakukan satu teknik ya, yang di sini kita menggambar diagram alir yang menggambarkan urutan aktivitas ya, urutan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu project. Berarti ini adalah merupakan project management ya. Project management yaitu menyangkut biaya yang diperlukan di setiap aktivitas itu. Nanti di dalam analisis PERT ini kita akan kenal istilah event, activities, select time, juga critical path ya. Event itu titik akhir penyelesaiannya ya. Activities waktu yang diperlukan untuk aktivitas itu ya, dari start sampai finish. Di sini ada activities di sini ya kan, activities. Start, finish ini namanya event ya. Titik nodenya. Slack time yaitu waktu di mana suatu aktivitas sudah selesai, aktivitasnya itu sudah selesai, tapi menunggu aktivitas lain untuk selesai sehingga aktivitas lainnya dapat dilakukan. Di mana aktivitas itu tergantung dari kedua aktivitas itu. Misalnya ya, ada aktivitas A, ada aktivitas B. Nah, misalnya aktivitas B baru bisa dilakukan aktivitas C misalnya. Ketika A ini membutuhkan 4 jam, B membutuhkan 6 jam, berarti di sini aktivitas orang yang bekerja di aktivitas A akan punya select time. Kenapa? Ketika dia sudah selesai, dia tidak bisa langsung melakukan C karena menunggu B selesai ya kan. Sementara B butuh 6 jam, berarti di sini punya select time sebanyak 2 jam di sini ya kan, punya select time 2 jam. Ada selisih ya kan, dia menunggu sampai aktivitas waktu yang lainnya selesai. Karena dia membutuhkan kedua aktivitas ya, aktivitas C ini baru bisa berjalan kalau A dan B sudah dikerjakan. Nah, ini disebut slack time. Nah, critical path itu adalah jalur yang terpanjang, sehingga jalur ini
tidak tersedia slack time ya, sangat kecil slack time-nya. Berarti critical path itu adalah yang waktu tempuhnya paling panjang ya kan. Yang waktu tempuhnya paling besar. Sehingga dia yang menentukan ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya kita dalam membuat ini BERT network ini? Yang pertama, kita identifikasi setiap aktivitas untuk suatu proyek itu. Kemudian kita tentukan urutannya, urutan aktivitas itu. Jadi mungkin kita baru cari, yang pertama kita ketahui dulu aktivitasnya apa saja. Nah, setelah itu baru kita pikirkan urutannya. Tentunya ini dengan urutan yang logis ya, yang logis. Jadi tidak ada bakunya ya, yang logis bisa dikerjakan. Kemudian buat diagram alir ya kan, baru kita buat diagram alir aktivitas dari start sampai finish ya kan. Lalu kita identifikasi setiap aktivitas itu hubungan satu sama lain ya, identifikasi hubungannya satu sama lain. Kemudian kita hitung waktu untuk estimasi selesainya setiap aktivitas ya, hitung waktunya. Kemudian kita gunakan network itu untuk setiap aktivitas itu dalam keseluruhan proyek. Ini misalnya contoh ya, kita satu aktivitas untuk constructing an office building ya, misalnya kita membangun sebuah gedung kantor ya, bangunan kantor. Apa yang kita perlukan aktivitasnya? Yang pertama kita dapatkan dulu permit ya, izin. Kita harus get permit dulu, izin dari desainnya. Berarti kita harus buat desain, mengurus yang namanya kalau sekarang istilahnya IMB ya, izin mendirikan bangunan. Kita punya izin itu ya kan, baru kemudian kita lakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya ya. Urutannya ini tentunya sudah dipikirkan dengan matang ya, secara logis. Orang-orang yang bekerja di bidang bangunan yang bisa itu ya kan. Kalau kita mendirikan pabrik ya, orang pabrik kimia ya, kita yang buat proyeknya itu ya, proyek schedule-nya seperti ini ya kan. Kalau ini kan urutannya sudah mereka ya, mereka punya itu. Ini adalah aktivitasnya, aktivitas kita sebut ini aktivitas diperlukan. Lalu ini sudah diurutkan, di event-event ini diberi nama. Lalu ini diketahui expected time-nya dalam satuan minggu ya, ini 10 minggu. Preceding event ini berarti adalah kegiatan yang mendahului aktivitas itu. Kalau ini tidak ada berarti ini yang pertama kali ya kan. Ini yang startnya. Kemudian aktivitas B, kegiatan yang mendahului adalah A, berarti B baru bisa terlaksana kalau A sudah selesai. Nah, berarti A adalah ini, approve desain. Jadi kalau desainnya sudah oke, baru kita bisa lakukan ya, persiapan tanahnya dan seterusnya. Kemudian baru kita dirikan bangunannya. Aktivitas B baru bisa dilaksanakan ya kan. Aktivitas C ini setelah aktivitas B. Aktivitas D, E, dan F setelah aktivitas C. Jadi ini satu aktivitas C ini menjadi basic dari pelaksanaan aktivitas D, E, dan F. Kemudian aktivitas G ini dilaksanakan setelah D, E, dan F selesai. Nah, berarti ada 3 aktivitas itu selesai baru ya. Jadi kayak gini, ini A, setelah A selesai baru bisa melakukan aktivitas B. Setelah B selesai baru melakukan aktivitas C. Setelah C selesai baru bisa melakukan aktivitas D, aktivitas E, dan aktivitas F. Setelah itu baru bisa aktivitas G kan ini kan. G baru kemudian bisa aktivitas H ya kan. Nah, H kemudian aktivitas I. Tapi aktivitas I ini juga harus setelah aktivitas D ya, gini kan. Aktivitas I ini setelah D, berarti I di sini ya. I ada di setelah D ada aktivitas I di sini ya kan. Lalu aktivitas I dan H baru bisa melakukan aktivitas J. Jadi adalah H itu J. Setelah J baru aktivitas K selesai. Jadi kita lihat semacam itu schedule-nya ya. Nah, kita gambarkan seperti ini. Nah, ini ya gambarannya. Lalu kita beri waktunya. Ini adalah waktu ya, waktu expected
expected time-nya ya, waktu perkiraannya 4, 10, 6, 14 dan seterusnya. Lalu di sini kita akan mencari critical path-nya. Critical path-nya di sini kita identifikasi yaitu aktivitas A, B, C, D, G, H, J dan K. Karena kalau kita jumlah ini paling besar ya, aktivitas ini 10, 6, 14, kemudian D adalah 6, G adalah 5, H adalah 5, J adalah berapa? 1 ya. H ke J adalah 3, J ke K adalah 1. Nah, ini aktivitasnya. Ini berapa waktunya? Berapa minggu ini kalau kita jumlah? Tentu ini paling besar ya dibandingkan jalur yang lain, misalnya dari sini jalurnya. Nah, kita bandingkan juga jalur yang lain kalau misalnya yang tengah ini. Ya kan? Kita bandingkan juga jalur yang ke sana. Nah, ini mana yang lebih besar di antara jalur-jalur itu? Nah, yang paling panjang, yang paling lama itulah yang merupakan critical path, karena nanti akhirnya ditentukan oleh yang paling lama ya waktu selesainya proyek ini, bukan yang paling cepat ya. Yang paling lama itu. Jadi seperti ini dulunya ditemukan oleh orang-orang teknik kimia ketika dia mengevaluasi reaksi paralel dalam hidrokarbon itu, karena ada kecepatannya berbeda-beda. Lalu dia bisa analisis mana yang reaksinya paling lama. Nah, itulah yang akan menentukan besarnya reaksi keseluruhan gitu. Nah, ini kemudian diadopsi oleh orang manajemen yang dipakai di sini untuk evaluasi proyek. Jadi ini sebenarnya datangnya dari Dow Chemical ya, yang dari perusahaan kimia dulunya, yang menemukan teknik ini, program evaluation review teknik. Kemudian tool yang lain, tool analisis yang lain yang disebut dengan break-even analysis. Break-even analysis di sini digunakan untuk menentukan titik di mana seluruh fixed cost ya, seluruh fixed cost biaya tetap dapat ditutup dengan penghasilan. Nah, di sini ada fixed cost VC, kemudian ada variable cost VC, dan ada total fixed cost atau TFC, dan ada price P misalnya dalam gambaran. Nanti kita lihat di dalam total break-even analysis ini, yaitu break-even formulanya BEP-nya ya. Itu adalah total fixed cost ini ya, total fixed cost TFC ini dibagi dengan unit price min unit variable cost. Ini berarti apa? Di sini adalah profit ya, profit per unit ya kan. Jadi kalau total fixed cost ini dalam mata uang rupiah atau dolar kemudian ini dolar per unit, berarti break even analisisnya atau BEP-nya nanti dalam satuan apa? Unit ya kan, karena rupiah dolar per unit kan satuannya jadi unit. Jadi intinya dalam menghitung BEP itu kita mencari profit per unitnya. Makin besar profit per unitnya berarti BEP-nya akan makin besar atau kecil. Kalau profit per unit ya, profit per unitnya makin besar berarti BEP akan makin kecil ya kan. Marginnya ini kan nama profit per unit ini kan sama dengan margin ya biasanya yang disebut margin. Kalau marginnya besar BEP-nya akan turun, kalau marginnya kecil BEP-nya akan naik, berarti kita butuh menjual banyak untuk impas. Kalau marginnya besar kita cukup menjual sedikit untuk impas. Karena itu para pengusaha biasanya mencari yang marginnya besar ya kan, dia cari bagaimana bisa menjual dengan margin yang besar. Nah, tapi kalau kompetisinya sangat besar atau sangat banyak kompetitor, tentu sulit untuk mencari margin yang besar, sehingga akhirnya mereka harus efisien dalam produksinya agar BEP-nya bisa kecil ya kan, yaitu total fixed cost-nya harus seminimal mungkin, karena kalau total fixed cost-nya nanti besar BEP-nya jadi besar kalau marginnya kecil ya kan. Jadi di sini merupakan satu teknik analisis yang paling sering dipakai ini ya, karena untuk langsung ke profit di sini. Nah, break-even analysis atau BEP ini kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik ya, di sini tampak di horizontalnya ini adalah besaran rupiahnya, kemudian
vertikalnya ini adalah revenue atau cost ya, revenue atau cost. Oh salah ya, ini mestinya unit ya. Horizontalnya ini unit ya. Ini salah, ini maksudnya ini unit ya, unit, sedangkan di sini satuannya adalah rupiah. Bisa juga ini satuannya bisa kapasitas ya kan, kalau dalam produksi pabrik misalnya manufaktur dia kapasitas, kalau dalam retail dia unit ya, unit barang yang dijual. Nah, BEP itu titik impas di sini, yaitu ketika ini adalah revenue total, grafik merah ini adalah grafik pendapatan ya, di sini pendapatan, sedangkan yang biru ini adalah yang biaya total ya, pendapatan dan biaya total. Maka ketika pendapatan lebih rendah dari biaya, di sini berarti titik atau area rugi. Ketika kemudian pendapatan lebih tinggi dari biaya, berarti area profit ya, atau area untung, maka disebut profit area, loss area ya kan. Di sini total cost yang biru ini, dan yang merah ini total pendapatan. Nah, fixed cost-nya ada di sini, fixed cost. Artinya ketika tidak berproduksi biayanya tetap di sini ya kan. Maka ketika mulai produksi terjadilah pertambahan dengan biaya variabel. Jadi mulainya di sana. Nah, kalau total fixed cost-nya itu kita kecilkan, berarti kan akan turun di sini ya kan. Kalau kita buat garis yang sejajar dengan itu, nah, BEP-nya akan turun di sini ya kan. BEP-nya akan turun. BEP-nya akan lebih sedikit kalau fixed cost-nya kita turunkan ya kan. Fixed cost-nya kita turunkan. Kalau variable cost-nya yang kita turunkan, berarti grafiknya ini menjadi lebih datar begini, maka akan motongnya di sini, berarti BEP-nya juga akan turun ya kan, gitu kan. Tapi kalau variable cost-nya tinggi, jadi nanti grafiknya akan naik. Nah, di sini akan tinggi jadinya nah, BEP-nya. Jadi BEP itu tergantung bagaimana variable cost dan fixed cost-nya ya. Seberapa besar BEP itu ditentukan oleh itu. Kemudian teknik analisis yang lain yaitu linear programming. Nah, linear programming ini adalah merupakan satu teknik untuk memecahkan alokasi sumber daya untuk menghubungkan hubungan proporsional antara dua variabel, atau yang kita sebut di sini optimasi sederhana. Di sini optimasi sederhana. Bagaimana sih ini? Anda sudah belajar optimasi, tentu sudah tahu ya bagaimana linear programming itu. Kita langsung contoh ini aja ya kan. Gambarannya ini misalnya kita punya departemen manufaktur dan assembly ya kan. Kemudian kita mau memproduksi dua produk, yaitu bag dan candle. Nah, kemudian jumlah waktu yang diperlukan, jumlah jam produksinya itu kalau manufaktur untuk memproduksi bag ini di manufaktur butuh 2 jam, di assembly butuh 2 jam. Lalu profitnya adalah $10 per unit. Sedangkan candle itu butuh waktu yang lebih lama, 4 jam. Di manufaktur, di assembly sama 2 jam, tetapi profitnya bisa lebih banyak, yaitu $18 per unit. Ya. Sedangkan total kapasitasnya, kapasitas yang kita punya itu 1.200 jam untuk di manufaktur, dan assembly 900 jam. Bagaimana bisa ketemu 1.200 jam ya? Padahal satu hari itu cuma 24 jam ya. Dikalikan jumlah pekerja kan gitu kan. Ya, ini 1.200 jam dan ini 900. Lalu pertanyaannya adalah berapa banyak yang harus kita produksi bag atau candle agar profitnya paling optimum, paling baik. Nah, itu kan pertanyaannya kan. Bagaimana agar profitnya paling tinggi? Kalau kita produksi candle semua, ya oke ini tinggi nih. Tapi nanti kan waktu ini nggak bisa dihabiskan ya kan. Kalau dibagi 4 ini 300. Yang 9 600. Berarti masih ada 3 ini, 300, masih ada sisa. Kalau ini semua untuk produksi ini kita butuh berapa itu? 4. Kalau 1.200 kita bisa produksi 300 unit ya kan. 300 unit. Berarti di assembly kita butuh berapa jam? 2 kali 300 berarti 600 unit, 600 jam. Kapasitas 900, berarti kita masih punya sisa 300 jam. Nah, berarti ini kan sisa nganggur ini ya kan. Kalau kita buat candle semua,
kalau kita buat bag semua, ini bisa memproduksi 600 unit di assembly di manufaktur, karena 2 jam ada 1.200. Kalau 1 unitnya 2 jam berarti kita bisa produksi 600 unit. Assembly-nya berarti 1.200 juga. 1.200 jam, padahal kapasitasnya cuma 900, berarti kan nggak cukup ini ya kan. Yang ini nggak cukup. Berarti hanya mampu 450 unit saja ya kan. 450 unit. Nanti di manufaktur berarti kita hanya butuh 900 unit. 900 unit berarti masih punya sisa 300 unit di manufaktur. 300 jam bukan ya, unit ya kan. 300 jam. Berarti di sini nggak bisa maksimal ya kan, kalau kita produksi bag semua, manufaktur berlebih. Kalau kita produksi candle semua, assembly-nya berlebih. Ya kan? Ada kapasitas yang tidak bisa dipakai di candle di assembly kalau kita produksi candle semua. Nah, keuntungannya ya memang banyak candle. Kalau candle kali 300, 118 kali 300 mungkin lebih besar daripada 10 kali 450 ya kan. Tapi bagaimana kalau kita combine? Artinya kita memproduksi sebagian bag, sebagian candle yang bisa memaksimalkan kapasitas tadi. Nah, itulah idenya ya kan, ide dari linear programming ini. Jadi linear programming ini idenya adalah untuk mencari optimasi itu, seperti itu. Maka kemudian kita petakan dalam sebuah model, lalu kita dapatkan analisis grafisnya. Jadi ini kita menggunakan grafik ya, grafik solution ya. Lalu kita dapatkan maksimum profitnya itu ada di titik C ini, ya kan? Yaitu kita memproduksi bag sebanyak 300, candlenya hanya 150. Berarti di sini bagnya 300, candlenya 150. Nah, ini analisis grafisnya. Bagaimana cara analisis grafisnya nanti kita pelajari secara khusus. Tapi ini sederhana sebenarnya, bisa ya kita buat ya. Bisa lah ya. Kita cukup mencari titik potong dari setiap model. Jadi kita modelkan ya, dari kasus tadi awal ini kita buat model ya kan, model garisnya. Model garis. Maksudnya kalau memotong sumbu X, berarti kalau bagnya sama dengan 0, kalau X-nya bag ya, berarti berapa Y, kan gitu kan. Kalau kita memotong sumbu Y, berarti kalau Y-nya 0, berapa bagnya, ya kan gitu. Akhirnya ketemu garis-garis ini. Kalau 0, 0 itu, lalu kita cari yang profitnya paling tinggi, titik-titik ini yang memenuhi, yaitu B, C, D. Di antara B, C, D itu mana yang memenuhi, yang profitnya paling tinggi. Nah, di sini kita dapatkan profit tertinggi ada di C. Nah, ini gambaran sekilas ya tentang linear programming dan PRT. Terutama linear programming nanti kita ada banyak contoh kasus ya. Nanti bisa kita pelajari lebih mendetail pada subbab tentang linear programming ini. Nah, demikian untuk penjelasan dari saya tentang tool-tool dalam perencanaan ya, beberapa tool yang sudah kita bahas tadi, yaitu environment scanning, kemudian forecasting ya kan, forecasting, scheduling, budgeting ya kan, kemudian analisis, PRT, dan kemudian ini ya kan, kemudian allocation resource ya, ada Gantt chart, ada load chart, kemudian ada BEP ya kan, ada PIRT, dan yang terakhir adalah linear programming ini. Baik, semoga bermanfaat untuk dijadikan pengetahuan, dan nantinya ada beberapa contoh mesti yang harus diuji ya kemampuannya, penggunaan atau pemahaman tentang tool-tool ini. Semoga bermanfaat ya dari apa yang saya sampaikan. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya nanti minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.